Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Merajut Solusi dan masih di Rumah Sakit Mati Nirmala Kota Malang. Saya juga masih ditemani dengan Dr. Gigi Ganjar Bismo Darmo Laksono. Terkait dengan tema pembahasan kita hari ini adalah masalah karies gigi dan cara mengatasinya. Tadi dokter juga sudah menyampaikan banyak ya bahwa rutin menggosok gigi 2 kali sehari itu penting gitu ya untuk tetap menjaga kesehatan gigi kita. Nah, sekarang dok, untuk siapa saja dok, untuk faktor yang beresiko atau siapa saja yang rentan memiliki resiko terkena karies gigi ini dokter? Secara umum untuk karies gigi itu bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari usia balita maupun remaja sampai orang dewasa. Tapi paling rentan memang itu terutama pada anak-anak ya, balita sampai anak-anak. Balita sampai anak-anak. Balita sampai anak-anak. Ya. Karena apa dokter? Mungkin giginya masih perlu pertumbuhan atau seperti apa dokter? Pertama kalau untuk balita, terutama yang sering susu pakai ngedot itu. Oh iya iya. Nah itu banyak sekali kasus di mana anak itu sampai tertidur dengan posisi dot masih nempel di dalam mulut. Oh iya betul. Sedangkan kita tahu terkadang susu dot itu, susu formula itu kadar gulanya tinggi gitu. Jadi tertidur dengan posisi dot di dalam mulut itu lama kelamaan, kembali lagi berjalannya waktu ya akan menimbulkan karies. Itu kalau di dalam kedokteran gigi kita sebut rampan karies. Karies yang terjadi terutama di gigi depan atas maupun bawah, terutama gigi depan ya. Itu terjadi pada balita usia ya sekitar 3 sampai 6 tahun, itu banyak sekali terjadi kasus itu. Oke, berarti ini ya dok, biasa orang menyebut gigis gitu dok ya? Gigis ya dok. Gigis, ya. Oke, berarti memang tidak boleh memberikan terlalu banyak juga gitu dok ya untuk supornya, atau memang harus diperhatikan ketika sudah memberikan supor kepada balita harus diajarkan untuk sikat gigi seperti itu orang tuanya, atau seperti apa dokter? Ya kalau mungkin kalau masih kecil agak sulit ya sikat gigi ya, tapi minimal kita sebagai orang tua atau yang pengasuh itu bisa membersihkan pakai ini kasa ya, kasa dibelibet di jari, terus dikasih air hangat, terus dibersihkan di gigi-giginya. Itu ya mengurangi lah terjadinya rampan karies itu atau gigis. Oke, wah ini pengetahuan baru juga nih ya, informasi juga ya bagi pemirsa yang di rumah. Jadi seperti itu, orang tua pun harus dituntut untuk memperhatikan kesehatan gigi anak, terutama anak-anak yang masih balita. Nah, ataukah mungkin memang anak-anak balita ini juga dipicu karena adanya gigi susu, atau seperti apa sih dok? Untuk gigi susu ini sebenarnya seperti apa pengertiannya dokter? Memang struktur gigi susu itu masih apa ya, beda dan gigi dewasa atau gigi permanen. Gigi susu itu memang masih rentan terjadinya karies karena itu memang strukturnya memang masih lebih lembut dibandingkan gigi permanen. Nah dengan apalagi tidak dijaga dengan baik, yaitu sangat sekali rentan timbulnya terjadi karies. Oke, anak-anak sampai orang tua pun berarti juga bisa ya dokter ya? Orang tua juga sangat sekali bisa. Oke, nah dokter, untuk karies gigi sendiri ini saya juga pernah membaca artikel gitu ya, bahwa karies gigi ini ternyata digolongkan ke dalam penyakit kronis. Nah sebenarnya sampai bahaya seperti apa sih dok hingga digolongkan sampai penyakit kronis dokter? Jadi karies gigi itu termasuk penyakit kronis karena dalam perjalanan karies gigi itu membutuhkan waktu yang lama, mulai dari timbulnya karies hingga timbul gejala sedang sampai timbul gejala berat, itu membutuhkan proses yang lama dan waktunya yang panjang, sehingga itu masuk dalam penyakit kronis karies gigi. Oke, rentan waktunya panjang. Kemudian apakah nanti memungkinkan dok terjadi komplikasi penyakit lainnya dari munculnya karies gigi ini dokter? Banyak sekali komplikasi yang bisa timbul, memang terutama masih di sekitaran rongga mulut ya. Pertama itu ada timbul rasa nyeri yang sangat hebat biasanya, terutama kalau kariesnya itu sudah atau gigi berlubang ya. Kalau orang gigi berlubang sudah dalam sekali, sudah sampai pulpa ya, apalagi sudah mengenai bagian saluran akar, itu akan timbul rasa sakit yang sangat hebat pertama, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Kita tidak mau makan, apalagi terjadi sama anak-anak ya kan, tidak mau makan, akhirnya asupan makan kurang, gizinya kurang, tidak terpenuhi. Untuk karies gigi dan gigi berlubang dokter, tadi kan dokter menyampaikan juga sama gitu ya, apakah memang
ada yang lebih berbahaya dok antara karies gigi dan gigi berlubang? Lebih berbahaya yang mana dokter? Jadi sebetulnya sama, karies gigi itu awal dari gigi berlubang. Nah setelah itu lama-kelamaan bila tidak diobati atau tidak berkunjung ke dokter gigi, itu akan menimbulkan gigi berlubang lebih dalam lagi. Jadi pertama mungkin hanya ada hitam-hitam di gigi ya, warna hitam, itu awal dari karies. Ya. Kemudian hitam-hitam itu akan menjadi lebih dalam lagi, masuk ke daerah yang namanya email. Kalau sudah karies gigi sampai di daerah email, itu biasanya akan sedikit timbul rasa nggak nyaman. Setelah itu karies akan masuk lagi ke lebih dalam lagi yang namanya dentin. Biasanya kalau kita sudah sampai ke lapisan dentin, itu kalau kita kumur-kumur atau kita minum yang dingin atau panas, itu timbul rasa sensasi sakit ngilu. Ya, itu sudah kena dentin. Yang lebih parah lagi, dia akan masuk lagi karies lebih dalam lagi untuk bagian pulpa. Dimana kalau sudah menimbulkan pulpa, itu akan timbul rasa sakit yang sangat hebat. Dimana kita tidak sedang apa-apa, lagi nonton TV, atau sakit, nah itu spontan. Ada rasa sakit spontan, itu biasanya sudah masuk ke daerah pulpa. Oke, sampai seperti itu ya dok. Betul sekali. Saya pun juga pernah sering ini dok, merasakan sensasi ngilu gitu dokter ya. Memang harus seperti apa dok? Sebenarnya kapan ketika kita harus memeriksakan diri ke dokter, sebenarnya kapan sih dok? Ataukah ketika menunggu atau harus seperti apa dok untuk pemeriksaan? Ya, kebanyakan kalau di Indonesia itu datang ke dokter gigi bila gigi sudah ada timbul rasa sakit. Nah lebih parah lagi kalau sudah datang ada bengkak, abses di gigi, baru dia berkunjung ke dokter gigi. Entah apa itu alasannya. Memang sebaiknya kan kontrol ke dokter gigi rutin setiap 6 bulan sekali. Jadi dilihat kalau memang sudah mulai ada hitam-hitam di gigi, petanda itu mulai ada karies, itu segera dibersihkan, kemudian ditambah. Jadi tidak sampai sakit, menimbulkan rasa sakit. Jadi 6 bulan sekali ya untuk durasinya ya, sakit ataupun tidak sakit harus rutin memeriksakan diri ke dokter gigi seperti itu ya pemirsa. Oke dok, untuk karies sendiri apakah memang bisa menimbulkan kematian sih dok? Atau ada tidak dok kasus-kasus dari karies ini hingga menimbulkan kematian? Jadi gini, karies gigi itu bisa juga menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya dari hanya sekedar di rongga mulut. Memang kalau hanya di rongga mulut tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau karies gigi itu banyak dalam mulut dan itu menyebar, itu infeksi dari bakteri itu bisa masuk ke pembuluh darah. Kemudian di pembuluh darah itu bisa masuk ke jantung. Itu yang kita bahaya ya, masuk jantung karena bisa menimbulkan penyakit jantung. Karena infeksi itu bisa membuat pembuluh darah menjadi tebal, arteriosklerosis, sehingga menyebabkan peredaran darah jantung jadi kurang lancar, sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung seperti itu ya dok ya, penyakit jantung. Ada lagi dokter penyakit berbahaya lainnya dari karies gigi? Ada juga ya, dari infeksi oral mulut itu bisa menimbulkan penyakit stroke. Stroke. Karena perjalanannya itu ya sama seperti jantung, dan menimbulkan penebalan pembuluh darah sehingga menyebabkan aliran oksigen tidak lancar dalam otak, bisa menimbulkan stroke. Biasanya disebut ischemic stroke ischemic. Selama ini ada tidak dok dari pengalaman dokter selama menjadi dokter gigi ini, ada pengalaman yang seperti itu atau yang ingin dokter bagikan kepada pemirsa, pengalaman berharga dari pasien mengenai karies gigi ini dokter? Ya alhamdulillah selama ini saya belum menemukan yang sampai parah, sampai untuk mematikan tidak. Cuman ya banyak yang akhirnya giginya tidak bisa dipertahankan ya, akhirnya harus dicabut. Kan cabut gigi itu kan hal yang paling terakhir ya, kalau masih tidak bisa dipertahankan cabut. Sayang giginya dicabut, walaupun bisa bikin gigi Tuhan, cuman kan pasti gigi asli ciptaan Tuhan kan pasti lebih enak, lebih baik. Ya, ada ya dokter ya gigi nanti yang bisa dimasukkan gitu ya dokter. Oke, nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya ya dokter ya. Oke, baik pemirsa, pembahasan kita ini semakin menarik. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk Anda, namun jangan kemana-mana. Sesaat lagi Merajut Solusi akan kembali.